Gen Z itu bisa dibilang mungkin gak akan pernah bisa beli rumah seumur hidupnya. Gue ngerti banget sih, beli properti di Indonesia itu bisa dibilang harganya lumayan mahal. Ditambah lagi dengan gaji Gen Z yang pas-pasan dan ya susah nabung lah. Dan akhirnya ini pun bikin ya banyak influencer yang gue lihat beberapa videonya bilang bahwa oh sewa ternyata lebih untung daripada beli rumah. Which makes sense gitu ya. Gue juga selain gue beli rumah, sekarang juga gue tinggal di rumah sewa sebetulnya. Dan harga rumah di Indonesia tuh saking gak make sense-nya itu bisa segede gini sih. Jadi misal nih rumah di Pondok Indah, itu kan harganya tuh 60 juta per meter cuy. Correct me if I'm wrong lah. Itu kan berarti kalau kita pengen punya rumah 100 meter, kita kan harus punya 6 miliar. Dan bayangin nih ya, sebagai Gen Z dengan gaji UMR Jakarta yang 5 juta, itu untuk mencapai 6 miliar itu lu butuh 1.200 bulan untuk melunaskan semua cicilannya. Dan itu pun lu gak makan gitu ya. Lu gak makan cuy gitu. Itu kan mending rakit PC gitu kan. Makanya banyak orang yang bilang kayak gitu sekarang. Tapi sebenarnya ya buat orang yang gue termasuk pro nih beli rumah. Dan gue juga tadi bilang kan, gue juga sekarang lagi beli rumah. Sebenarnya Gen Z itu bisa beli rumah dengan modal finansial yang baik. Terutama dengan caranya nabung dengan baik. Nah makanya kali ini gue bakal ngejelasin gimana caranya Gen Z bisa beli rumah dengan pengaturan finansial yang oke. Selamat datang di Psychology of Finance, di mana kita bakal sharing tentang masalah-masalah psikologi dari aspek-aspek finance. Supaya apa? Supaya lo bisa menyelesaikan berbagai macam masalah finansial dalam hidup lo dengan lebih baik. Coba, pertama-tama gue mau nanya ke lu semua. Lu sebagai Gen Z nih ya, tabungan lu tuh ada berapa sih? Kalau kata survei, ini sangat membagongkan banget ya. Rata-rata orang Indonesia itu cuma punya tabungan 2,5 juta rupiah. Dan ini sebenarnya cukup ironis ya. Padahal kalau lu mau punya dana darurat aja yang cukup, itu tuh kan minimal 3 bulan gaji ya, atau 3 bulan pengeluaran. Yang artinya ya mungkin sekitar 12-15 juta lah ya. Bahkan lebih ideal lagi harusnya 6 kali bahkan 12 kali pengeluaran bulanan kalau lu punya anak dan istri gitu loh. Tapi kita sama-sama tahu lah kalau pengeluaran Gen Z itu sebetulnya ya banyak ya, meskipun banyak juga sih ya yang kayak kurang penting lah. Beli kopi 80.000, harus beli tiket konser, healing juga ke Bali, chill Vespa Matic gitu kan, atau lo sesimpel ya nge-vape gitu ya, jajan liquid dan lain sebagainya. Nah, karena kalau lo gak bisa ngelengkapin itu ya gimana lo bisa masuk ke skena kan gitu. Konsultasi skena, Mas mau konsultasi skena? Gitu kan, belum lagi kalau lu udah nge-vape, lu masih ngerokok juga gitu kan, lu jadi tambahan duit. Belum party-party. Belum lagi sekarang juga Gen Z bukan hanya dihantui oleh masalah finansial, tapi juga masalah kesehatan mental. Karena kita kan sekarang makin aware, belum lagi dunia makin ribet lah hidup. Akhirnya ya kita bisa memaklumi lah kalau misalnya banyak Gen Z itu akhirnya jadi healing terus gitu. Dan banyak juga yang akhirnya pergi ke psikolog, yang kita tahu lah ke psikolog juga sebetulnya nggak bisa dibilang murah banget ya. Jadi ya udah, orang akhirnya banyak yang nggak nge-treat masalah mentalnya, milih buat nongkrong, milih buat healing, akhirnya nggak beres-beres masalahnya. Gimana mau nabung tuh pertanyaannya, ya kan? Nah padahal nih ya, ironisnya adalah sekarang tuh kita hidup di zaman internet guys, dimana literasi keuangan tuh sebetulnya gampang sekali untuk diakses. Tapi banyak aja sebenarnya yang belum aware atau memang belum pernah nonton konten-konten finansial kayak di segmen Psychology of Finance ini. Menariknya adalah cara pertama yang biasanya Gen Z lakukan untuk bisa beli rumah atau beli jajanan lah gitu ya, itu adalah slot guys, judi online gitu. Itu bukan cara beneran ya guys, itu cara yang pertama itu. Cara beneran yang pertama sebetulnya ini adalah tips yang pertama yang menurut gue penting supaya lu bisa membeli rumah adalah lu mesti tahu nih trik-trik tentang uang yang gak pernah mungkin diajarin di sekolah. Salah satunya adalah yang namanya leverage. Nah, leverage itu apa sih? Leverage itu adalah menggunakan kredit atau pinjaman untuk membesarkan aset lo. Misal, lo punya duit 100 juta, beli rumah jangan. Saran gue sih jangan. Kenapa jangan? Nah biasanya kan Gen Z langsung DP rumah, DP mobil dan sebagainya. Jangan dulu cuy. Apa yang harus lo lakuin? Contohnya misal lo investasiin tuh di reksadana 100 jutanya. Lalu lo ngapain? Nah lo bisa apply kredit. Tapi kreditnya harus di bawah batas normal. Misalnya batas normalnya 30% lah dari aset ya. 30% dari 100 juta berarti 30 juta. Lu bisa ngajuin tuh. Terus kredit itu jadi apa? Itu namanya adalah leverage.
Karena kredit itu bisa digunakan untuk membeli aset yang lo mau. Nah, duit 30 juta itu lo pakai apa? Lo cicil tuh misalnya Vespa Matic lah, apalah gitu kan. Nah, jadi dengan uang 100 juta lo bisa apply tuh kredit ke bank-bank, misalnya ke Blue by BCA gitu ya, sambil investasiin juga di reksadananya di sana. Terus ya udah, jangan dipakai semua dulu. Lu bikin itu jadi berkali-kali lipat lebih gede dulu. Nah, disinilah lu menggunakan leverage. Karena lu utang, lu pakai itu utang atau kredit, lu pakai buat beli barang yang lu mau. Nah, tapi jangan lupa batasan utang asetnya itu, yaitu 30%. Nah, menariknya, utang tuh kan ada bunga, kredit tuh kan ada bunga, tapi kan reksadana juga ada keuntungan, guys. Nah, jangan lupa tuh. Jadi 100 jutanya tetap lu invest, 30 juta yang lu kredit itu lu beliin yang lain. Lu cicil lah sesuatu gitu kan dengan duit 30 juta itu. Terus kan ada bunganya nih untuk nyicil atau untuk balikin duitnya. Nah, bunganya lu bayar pakai interest rate dari reksadana atau misalnya lu bayar pakai keuntungan investasi lu. Cuan gak tuh? Jadi kredit ini gak menghabiskan duit lu, justru kredit ini malah memantapkan lagi duit lu. Duit lu jadi utuh, buat bunga tuh gak kegerus gitu ya. Beda lah dengan lu kalau misalnya punya duit 10 juta pinjol 100 juta. Udah gila sih itu ya, apalagi pinjolnya ternyata gak resmi juga. Wah, gila sih, lu bisa dikejar-kejar, bahkan video-video di HP lu bisa kesebar lah. Terus orang tua lu mungkin diteror nanti sama debt collector yang kurang bertanggung jawab gitu ya. Itu yang gak resmi biasa kayak gitu tuh, yang biasanya oleh genzi-genzi yang tidak punya literasi keuangan. Makanya jangan lupa leverage ya. Nah, yang kedua, nah ini menurut gue penting juga, jangan lupa untuk track spending lo. Nah, ini yang gue suka dari bank digital. Nah, bank digital itu bukan cuma banyak diskonnya, ini juga bisa mempermudah lo, bank digital itu, untuk mengelola keuangan. Itu karena apa? Karena kalau lu bayar pakai ini, itu langsung kecatet, langsung ada tuh statistik dan lain sebagainya. Nah, ini bisa memudahkan lo untuk ya ngatur-ngatur duit lo mau kemana. Jadi pas gajian, nah, saran gue lu taruh tuh, atur dengan baik. Nah, ini tips yang ketiga sebenarnya. Ya, jangan lupa sebelum spending, jangan lupa atur duit tabungan. Nabung itu di awal, jangan di akhir ya. Maksudnya di awal gimana? Jadi pas gajian langsung taruh ke savings account, langsung taruh di reksadana, langsung taruh di deposito atau dimanapun itu. Itu bakal makin mantep tuh. Jadi duit lu nggak akan keluar karena hal nggak jelas, karena udah lo investasiin. Terus jangan lupa lakuin semua ini secara rutin. Sisihkan investment lu, penghasilan sebulan, terus sisihkan sekian persen untuk invest. Dan jangan lupa terus dengan lu naik gaji, tingkatin saving rate lu. Saving rate lu tingkatin terus sampai akhirnya nanti saving rate lu, gaji lu 100 juta, saving rate lu 90 juta. Karena pengeluarannya tetap segitu. Ya, dan dengan aset yang menggunung ini nanti bisa jadi sampai 1M ya guys. Amin ya, sampai 1M, 3M, 5M, 6M, bahkan 10M ya gitu. Apa yang harus lo lakuin? Bisa tuh lo beli rumah. Kredit rugi gak nanti beli rumah? Kagak. Kenapa? Karena dengan investment segitu, itu bunganya bisa lo bayar dari return investasi. 4 pelajaran tadi tuh bisa ngasih lo ternyata ya udah itu lu bisa beli rumah tuh ternyata. Of course nggak ada yang instan ya. Semuanya tentu harus pakai usaha. Kita bukan main ilmu hitam guys. Kita bukan main judi dan lain sebagainya yang instan gitu. Semuanya pasti butuh usaha. So, rahasia belajar finance dengan cepat apa? Nah, saran gue lu ikut kayak semacam ya bootcamp dalam tanda kutip lah, atau pembelajaran yang terstruktur. Salah satunya adalah Blue Academy yang tadi udah gue spill. Nah, di Blue Academy ini bakalan ada financial education dan literacy program gitu ya. Ini adalah program untuk ningkatin pengetahuan, untuk ngaplikasiin pemahaman tentang konsep dan resiko. Keterampilan juga supaya lo bisa bikin keputusan yang efektif dalam konteks finansial, supaya lo bisa makin sejahtera. Nah, buat lo yang pengen join kelas ini, lo tuh bisa dapet program ini selama sebulan cukup dengan harga 350.000 aja. Jadi ini harga kelasnya tuh 350.000 dalam sebulan. Tapi, nah ini spesial buat Sobat Blue alias buat teman-teman yang sudah mendaftar di Blue guys. Itu jadinya free. Jadi kalau lu misalnya belum daftar Blue, itu lu harus daftar Blue. Oke? Syarat dan ketentuan berlaku, silakan cek di description box. Oke? Dan ini menurut gue ini worth it banget ya. Silakan teman-teman ikut aja, apalagi yang udah jadi Sobat Blue alias sudah punya akunnya. Jadi kayak lu bakal diajarin nih konsep-konsep penting tentang dunia keuangan yang menarik banget. Mulai dari strategi gimana caranya ngoptimalin keuangan, tips dan trik buat maksimalin potensi keuangan lu. Dan yang pasti program ini tuh nggak cuma sekedar teori doang, tapi nanti bakal ada penerapan langsung ya. Kayak misalnya
Lu nabung ada challenge-nya, dan nanti kalau lu ngikutin challenge-nya dengan baik, ada macam-macam reward-nya. Kayak misalnya voucher belanja, merchandise, sampai bahkan ada kartu flash special edition dari Blue yang menurut gua oke banget nih. Gitu ya. Jadi menurut gua ini program recommended banget. Jadi silakan diikuti aja. Oke. Nah ini program ini bakal berjalan kurang lebih setahun, dan nanti 1% bakal kolaborasi ya sama Blue Academy. So ya silakan ya, langsung daftar aja di link yang udah gue taruh di bawah ini ya. Dan buat teman-teman yang mau nyoba nabung dan lain sebagainya, ya gue yakin lu pasti sering lah ya pas nonton bioskop dan lain sebagainya lihat iklan fitur-fiturnya Blue. Itu langsung download aja saran gue, karena ini aplikasi yang cocok banget buat anak muda, buat Gen Z, milenial. Banyak banget fiturnya. Bisa buka rekening cuma pakai video call, nggak perlu ke cabang. Bisa program auto saving buat yang gajiannya belum bisa dikontrol gitu ya. Bisa patungan nabung bareng temen-temen. Promo menarik banyak banget. Gue juga sering pakai. Gue pakai buat nonton bioskop by the way guys. Intinya dengan Blue kita bisa nabung dan kelola duit dengan lebih baik gitu ya. Cek informasi selengkapnya di pin komen dan di deskripsi. Dan semoga video ini bisa jadi pelajaran berharga buat lo. Lagi-lagi gue Evan 1%. Well, thanks.